Langit malam terbentang luas di atas jalanan yang sepi. Cahaya lampu jalan tampak jarang, hanya sesekali menerangi aspal yang membentang lurus ke depan. Sebuah bus malam jurusan Jakarta-Surabaya melaju dengan kecepatan stabil. Lampu di dalam kabin sudah diredupkan, hanya menyisakan beberapa titik cahaya kecil di dekat kursi penumpang. Di balik kemudi, Pak Joko menggenggam setir dengan santai. Usianya hampir 50 tahun, rambutnya sudah mulai beruban, tapi tangannya masih kuat mengendalikan kendaraan besar ini. Di sampingnya, sang kondektur, Heri, duduk sambil memainkan ponselnya. Pria muda itu baru beberapa bulan bekerja di perusahaan otobus ini, tapi sudah cukup terbiasa dengan perjalanan malam. "Masih jauh, Pak?" tanya Heri tanpa mengalihkan pandangan dari layar ponselnya. Pak Joko tersenyum tipis. "Baru mulai, Ri. Masih panjang jalannya." Heri mendesah. Iya, semoga lancar-lancar aja." Pak Joko hanya mengangguk, matanya tetap fokus ke jalan. Di dalam kabin, sebagian besar penumpang sudah terlelap. Beberapa masih terjaga, sibuk dengan pikiran masing-masing. Salah satunya adalah Sinta, seorang ibu muda yang duduk di dekat jendela, memeluk erat putranya yang masih kecil. Sinta bukan tipe orang yang suka bepergian jauh dengan bus malam. Tapi kali ini, ia tidak punya pilihan. Suaminya sudah menunggu di Surabaya, dan mereka harus sampai sebelum pagi. Anaknya, Adi, yang baru berusia 5 tahun, tampak tertidur dengan damai di pangkuannya. Sinta menatap keluar jendela. Jalanan gelap dan kosong, hanya disinari lampu bas yang menembus pekatnya malam. Ia menarik napas panjang, mencoba mengusir rasa gelisah yang tiba-tiba muncul. Sementara itu, suara dengungan mesin bus terus mengisi keheningan. Roda-roda berputar mantap, membawa mereka menuju tujuan masing-masing. Belum ada yang aneh. Perjalanan masih terasa normal. Tapi malam masih panjang, dan mereka belum tahu jalan apa yang akan mereka lalui nanti. Bus terus melaju menembus malam. Angin dingin berhembus melewati celah-celah jendela, menciptakan suara samar yang hampir tak terdengar. Pak Joko tetap fokus pada jalan di depan. Matanya menelusuri aspal yang terasa tak berujung, hanya diterangi lampu sorot bas. Jalan raya ini memang sepi. Hanya sesekali mereka berpapasan dengan truk besar atau kendaraan pribadi yang melintas. Heri, yang sejak tadi duduk diam di kursi depan, mulai merasa bosan. Ia menggeliat, meregangkan tubuhnya yang mulai pegal. "Pak, kita istirahat dulu nggak? Cari warung buat ngopi?" tanyanya sambil menguap kecil. Pak Joko melirik jam di dashboard. "Masih terlalu awal. Nanti kalau udah 2 jam perjalanan, kita cari rest area." Heri mengangguk pelan. "Iya, Pak. Tapi kalau saya ketiduran nanti, bangunin ya." Pak Joko tersenyum tipis. "Lah, kondektur kok tidur?" Heri hanya tertawa kecil, lalu menyandarkan kepalanya ke kursi, membiarkan kantuk perlahan mengambil alih. Di dalam kabin, suasana semakin hening. Lampu di dalam bus tetap redup, hanya menyisakan temaram yang cukup untuk melihat sekitar. Sebagian besar penumpang sudah tertidur. Sinta masih terjaga, matanya menatap keluar jendela. Anak kecil di pangkuannya, Adi, tidur nyenyak, sesekali menggumam pelan dalam tidurnya. Sinta mengusap kepala anaknya dengan lembut, merasa sedikit lega bahwa perjalanan sejauh ini masih berjalan lancar. Di deretan kursi belakang, seorang pria parubaya tampak bersandar dengan headphone di telinganya, menikmati musik yang hanya bisa ia dengar sendiri. Seorang ibu-ibu tua duduk dengan mata terpejam, napasnya teratur, seolah sudah terbiasa dengan perjalanan jauh seperti ini. Semuanya tampak normal, tidak ada suara lain selain dengungan mesin bus, dan sesekali gemerisik kain saat penumpang mengubah posisi tidur mereka. Malam terasa panjang, dan jalanan masih terus terbentang lurus di depan mereka. 1 jam berlalu, bus masih melaju tanpa hambatan.
Namun perlahan-lahan sesuatu terasa berbeda. Pak Joko melirik ke spion, memastikan semua baik-baik saja. Namun saat ia menoleh ke jalan kembali, alisnya sedikit berkerut. Jalanan yang tadi terlihat biasa, kini terasa lebih sepi. Sudah hampir 15 menit ia tidak melihat kendaraan lain. Tidak ada mobil yang berpapasan, tidak ada truk yang menyusul mereka. Hanya bus ini. Dan gelapnya malam. Pak Joko menghela napas pelan, mencoba menenangkan pikirannya. Mungkin memang sedang sepi. Mungkin semua ini hanya kebetulan. Namun jauh di dalam hatinya ada perasaan yang tidak bisa ia abaikan. Perasaan bahwa sesuatu sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Pak Joko menghela napas perlahan. Matanya masih terpaku ke jalan, memastikan bus tetap berada di jalurnya. Namun semakin jauh mereka melaju, semakin aneh rasanya. Sudah hampir setengah jam sejak terakhir kali ia melihat kendaraan lain. Biasanya di jalur ini selalu ada truk atau bus lain yang melintas. Namun kini hanya ada mereka dan jalanan yang terasa tak berujung. Heri yang tadi sempat terlelap mulai menggeliat. Ia mengusap wajahnya, mencoba mengusir kantuk, lalu melirik ke arah Pak Joko. "Sepi banget ya," gumamnya. Pak Joko melirik sekilas ke arah kondekturnya. "Iya, sepi banget." Heri menguap kecil, lalu menegakkan duduknya. "Tadi lewat mana aja, Pak?" Pak Joko mengernyit. "Loh, kamu nggak lihat?" Heri menggeleng pelan. "Kayaknya tadi tidur nyenyak banget, tahu-tahu udah sepi gini." Pak Joko tidak langsung menjawab. Ia kembali melirik ke kaca spion. Tidak ada mobil di belakang, hanya kegelapan yang memanjang. Heri ikut melihat keluar jendela. Pohon-pohon di pinggir jalan tampak membentuk bayangan panjang yang berkelebat cepat saat bus melewatinya. Lampu bus menjadi satu-satunya cahaya yang menerangi jalan. "Tadi sebelum saya tidur, kita masih sering papasan sama truk," lanjut Heri, suaranya lebih pelan. "Sekarang kok nggak ada siapa-siapa?" Pak Joko tidak ingin membuat kondekturnya khawatir, tapi perasaan gelisah itu sudah mulai merayapi dirinya sejak beberapa waktu lalu. Di dalam kabin, beberapa penumpang mulai terbangun. Sinta menggerakkan lehernya yang pegal, lalu melihat keluar jendela. Anak kecilnya, Adi, masih tertidur pulas di pangkuannya. Tapi sesuatu terasa berbeda. Jalanan di luar begitu gelap. Lebih gelap dari yang seharusnya. Sinta berusaha mengabaikan perasaan tidak nyaman yang mulai merayapi pikirannya. Mungkin ia hanya terlalu lelah. Di kursi belakang, seorang pria bertopi yang sedari tadi mendengarkan musik mulai resah. Ia menurunkan headphone dari telinganya dan menghela napas panjang, lalu melirik ke jendela. Dahinya berkerut. Ia yakin tadi mereka melintasi beberapa perkampungan kecil di sepanjang jalan ini. Namun sekarang, yang terlihat hanyalah deretan pohon gelap yang seakan membentengi jalan dari dunia luar. Ia melirik jam tangannya. Sudah hampir jam 2 pagi. Harusnya mereka sudah lebih dekat ke daerah yang lebih ramai. Tapi kenapa rasanya seperti masih berada di tempat yang sama? Perlahan, pria itu merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada yang berubah. Seperti jalan ini tak berujung. Di depan, Pak Joko mulai merasa ada yang janggal. Ia melirik ke kiri dan kanan, lalu mengerutkan dahi. Harusnya ada pom bensin di depan, gumamnya. Heri menoleh. "Pom bensin?" Pak Joko mengangguk. "Iya, biasanya di jalur ini ada pom bensin kecil sebelum masuk daerah berbukit." Heri langsung duduk lebih tegak. "Terus?" Pak Joko menekan bibirnya. "Tadi aku lihat papan petunjuk 5 km sebelum pom bensin." Heri mengangkat alis. "Ya terus?" Pak Joko melirik ke kaca spion sebentar, lalu kembali menatap jalan. "Harusnya kita sudah sampai." Heri menatapnya, berusaha memahami maksud kalimat itu. Lalu perlahan, rasa dingin merayapi tubuhnya. Mereka sudah melewati lebih dari 5 kilometer.
Tapi pom bensin itu tidak pernah muncul. Pak Joko semakin gelisah. Matanya terus menatap jalan di depan, sementara tangannya menggenggam setir lebih erat dari sebelumnya. Bus melaju dengan kecepatan yang stabil, tapi ada sesuatu yang terasa tidak benar. Jalanan ini seharusnya tidak selama ini. Seharusnya mereka sudah melewati pom bensin, tapi sejauh mata memandang, yang ada hanya aspal hitam dan deretan pohon yang seakan berdiri semakin rapat di tepi jalan. Di sampingnya, Harry ikut merasa ada yang janggal. Napasnya sedikit memburu, mencoba mengabaikan rasa dingin yang mulai menjalar di tengkuknya. Lalu tiba-tiba, sesuatu bergerak di tengah jalan. Pak Joko tersentak. Astagfirullah. Dalam sekejap, tubuhnya bereaksi lebih cepat daripada pikirannya. Pak Joko menginjak rem dengan tiba-tiba. Ban bus mencicit keras, suara gesekannya memekakkan telinga. Tubuh para penumpang terdorong ke depan saat bus berhenti mendadak. Harry terlonjak kaget, tangannya mencengkeram dashboard. "Pak, kenapa?" Dada Pak Joko naik turun cepat. Tangannya masih mencengkeram setir, matanya membelalak ke depan. Harry mengikutinya, menatap ke jalan yang kini disinari lampu depan bus. Kosong, tidak ada apa-apa. Pak Joko masih sulit mengatur napasnya. Aku tadi lihat." Harry menegakkan tubuhnya. "Lihat apa, Pak?" Pak Joko mengerjapkan matanya, mencoba meyakinkan diri. "Ada perempuan melintas di tengah jalan." Harry mengernyit. "Perempuan?" Pak Joko mengangguk cepat. "Dia pakai baju putih, rambutnya panjang. Aku kira dia bakal ketabrak." Mendengar itu, bulu kuduk Harry langsung meremang. Ia menoleh lagi ke depan, memastikan tak ada apa-apa di jalan. Tapi memang, jalan itu kosong. Dari dalam kabin, suara gaduh mulai terdengar. Beberapa penumpang yang terbangun karena rem mendadak mulai berbisik satu sama lain. "Ada apa ini? Kita kenapa berhenti?" Sinta yang duduk di dekat jendela menenangkan Adi yang terbangun dengan wajah ketakutan. Harry menelan ludah. Ia tahu kalau bus berhenti mendadak tanpa alasan yang jelas pasti akan menimbulkan kepanikan. Ia menarik napas dalam. "Pak, saya turun cek sebentar." Pak Joko mengangguk tanpa berkata apa-apa. Harry mengambil senter dan membuka pintu bus. Udara malam langsung menyergapnya, membawa aroma tanah basah yang entah kenapa terasa lebih dingin dari sebelumnya. Pelan-pelan, ia melangkah ke depan bus. Senter di tangannya menyapu permukaan aspal, mencari tanda-tanda sesuatu atau seseorang yang mungkin tertinggal di jalan. Tapi hasilnya nihil. Tidak ada perempuan berbaju putih, tidak ada jejak kaki, tidak ada apapun, hanya jalan kosong yang sunyi. Harry menelan ludah. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Ia melirik ke kanan dan kiri, tapi yang terlihat hanya deretan pohon gelap yang bergoyang pelan tertiup angin. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan dirinya. "Pak," panggilnya pelan ke arah bus. Pak Joko mengintip dari balik kaca depan. "Gimana, Ri?" Harry menelan ludah. "Nggak ada apa-apa, Pak." Pak Joko diam, tapi ia yakin matanya tidak salah lihat. Dan kalau memang tidak ada siapa-siapa, lalu siapa yang tadi melintas di tengah jalan? Harry kembali naik ke dalam bus, wajahnya masih terlihat tegang. Pak Joko meliriknya sekilas, berharap ada penjelasan yang masuk akal. "Nggak ada siapa-siapa, Pak," ujar Harry pelan, suaranya hampir berbisik. Pak Joko mengangguk, meskipun hatinya menolak percaya. Ia yakin melihat sesuatu. Seorang wanita berbaju putih dengan rambut panjang. Tapi kalau memang tak ada siapa-siapa, lalu apa yang tadi hampir ia tabrak? Suasana di dalam bus mulai berisik. Beberapa penumpang yang terbangun akibat rem mendadak mulai bertanya-tanya. "Ada apa, Mas? Kenapa berhenti?" tanya seorang pria paruh baya yang duduk di dekat lorong. Harry tersenyum kaku,
mencoba menenangkan situasi. "Nggak ada apa-apa, Pak. Cuma hampir nabrak kucing tadi." Pria itu mengangguk kecil, meskipun wajahnya tampak ragu. Di kursinya, Sinta menepuk-nepuk punggung anaknya yang masih mengantuk. Adi tampak gelisah dalam tidurnya, wajahnya sedikit berkeringat meskipun udara malam terasa dingin. "Ibu," gumamnya pelan. Sinta mengerutkan dahi. "Adi?" Adi meringkuk dalam pelukan ibunya. "Bu, jangan ajak dia duduk di sini," gumamnya dalam setengah tidur. Sinta tersentak. Ia menoleh ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa di kursi sebelah mereka. "Adi siapa?" bisiknya pelan, jantungnya berdebar. Namun Adi tidak menjawab. Bocah itu hanya menarik selimutnya lebih erat dan kembali terlelap. Setelah memastikan semua baik-baik saja, Pak Joko kembali menginjak pedal gas. Bus perlahan melaju, kembali menyusuri jalanan yang terasa semakin asing. Namun kali ini, suasana di dalam bus terasa berbeda. Harry duduk di kursinya, matanya menatap lurus ke depan. Ia mencoba berpikir positif, tapi firasat buruknya semakin kuat. Keheningan malam hanya dipecahkan oleh dengungan mesin dan suara roda yang melindas aspal. Sinta masih terjaga, sesekali mengusap keringat di dahi anaknya. Matanya terus melirik ke kursi kosong di sebelahnya. Rasa dingin mulai merayapi tubuhnya. Bukan karena AC, tapi karena perasaan bahwa ada seseorang duduk di sana. 10 menit berlalu, Harry merasa tubuhnya semakin gelisah. Ada sesuatu yang tidak beres. Lalu ia mendengar suara itu. Klik. Suara gesekan kecil, seperti seseorang yang menggerakkan lututnya di jok kursi. Harry melirik ke belakang. Kursi-kursi penumpang tampak seperti biasa. Tidak ada yang bergerak. Namun entah kenapa, ia merasa ada sesuatu yang berubah. Jumlah penumpang. Harry mengingat-ingat. Sebelum bus berangkat, jumlah penumpang sudah dihitung. Kursi hampir penuh, tapi ada beberapa yang kosong. Tapi sekarang, kenapa terasa seperti semua kursi terisi? Matanya bergerak cepat, menghitung satu persatu. Lalu di barisan belakang, ia melihatnya. Seorang wanita duduk di kursi yang seharusnya kosong. Pakaiannya putih, rambutnya panjang, wajahnya tertunduk. Harry menahan napas, jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia menelan ludah, ingin memastikan lebih jelas. Namun saat ia berkedip, kursi itu kosong lagi. Harry langsung merinding. Ia menoleh ke depan, menatap Pak Joko dengan wajah pucat. "Pak," bisiknya. Pak Joko tidak menoleh. Tapi dalam hati, ia sudah tahu. Apa yang ia lihat tadi di jalan. Sepertinya sudah ikut naik ke dalam bus. Harry masih duduk kaku di kursinya. Napasnya berat, telapak tangannya dingin. Apa yang barusan ia lihat? Kursi kosong itu, ia yakin tadi ada seseorang yang duduk di sana. Seorang wanita berbaju putih. Tapi kini, kursi itu kembali kosong, seakan tak pernah dihuni. Bulu kuduknya meremang. Ia ingin memastikan sekali lagi, tapi sesuatu di dalam dirinya melarangnya untuk menoleh ke belakang. Di belakang kemudi, Pak Joko juga tidak tenang. Ia tak ingin membuat panik, tapi firasatnya semakin buruk. Suasana bus berubah. Jalan di depan masih gelap. Tidak ada tanda-tanda perkampungan, kendaraan lain, atau apapun yang bisa menunjukkan bahwa mereka masih berada di jalur yang benar. Seharusnya sudah ada perbatasan kota. Tapi mengapa jalan ini seperti tak berujung? Suara kecil mulai terdengar, seperti bisikan pelan. Sinta, yang masih terjaga, ikut mendengarnya. Matanya bergerak ke sekeliling bus. Semua penumpang tampak diam. Beberapa masih tidur, tapi suara itu masih ada. Ia menggenggam bahu Adi yang masih terlelap. "Bu." Tiba-tiba bocah itu bergumam dalam tidurnya. Sinta tersentak. "Adi?" Adi mengerang pelan, matanya tetap tertutup. Lalu dengan suara nyaris berbisik ia berkata, "Bu, dia masih ada di sini."
Sinta langsung merinding. Ia menatap ke kursi kosong di sebelahnya. Lalu ke lorong bus. Hanya ada barisan kursi dan penumpang yang tertidur. Tapi kenapa rasanya seperti ada yang memperhatikan? Di depan, Harry mulai berkeringat. Ia tak tahan lagi. Dengan tangan gemetar, ia merogoh saku kemejanya dan mengeluarkan buku kecil yang berisi daftar penumpang. Jumlahnya harusnya pas. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Dengan jantung berdegup kencang, ia membuka halaman daftar itu dan mulai menghitung satu persatu. 1, 2, 3. Matanya bergerak ke arah kursi-kursi yang ditempati penumpang. Ada yang duduk, ada yang tidur, ada yang sesekali bergerak. 8, 9, 10. Harry semakin serius, menggerakkan bibirnya pelan saat menghitung. 17, 18. Tiba-tiba, napasnya tercekat. 23. Jari telunjuknya berhenti di angka terakhir. Matanya menatap daftar penumpang, lalu kembali melihat ke dalam kabin bus. Kursi yang ia hitung. Jumlahnya lebih banyak dari seharusnya. Harusnya hanya 22 penumpang. Tapi sekarang, ada 23, satu orang lebih banyak. Keringat dingin mengalir di tengkuknya. Ia menelan ludah, mencoba mengendalikan rasa takutnya. "Pak," bisiknya pelan. Pak Joko melirik sekilas ke arah Harry. "Apa?" Harry menoleh ke belakang sekali lagi. Ia tak tahu siapa. Tapi di dalam bus ini ada seseorang yang tidak terdaftar. Dan yang lebih mengerikan lagi, ia tidak tahu siapa di antara mereka yang bukan manusia. Bus terus melaju di tengah malam, namun suasana di dalamnya semakin mencekam. Pak Joko berusaha fokus pada jalan, tapi pikirannya dipenuhi oleh firasat buruk. Sejak tadi, hawa di dalam bus terasa berbeda, seperti ada sesuatu yang tak kasat mata tengah mengawasi mereka. Harry masih menggenggam buku daftar penumpang, duduk dengan tubuh tegang. Ada satu penumpang lebih banyak dari yang seharusnya. Tapi siapa? Matanya bergerak gelisah, mencoba mengenali wajah-wajah penumpang yang tampak mengantuk atau terlelap. Semua terlihat biasa, namun ia merasa ada seseorang yang tidak seharusnya ada di sini. Tiba-tiba terdengar bisikan halus. Harry menoleh ke kanan dan kiri. Dari mana asalnya? Ia menajamkan telinga, namun bisikan itu terlalu pelan untuk dipahami. Seperti suara seseorang yang berbicara dengan nada rendah, atau seseorang yang berbicara dari tempat yang jauh. Bersamaan dengan itu, hawa dingin tiba-tiba menjalar di dalam bus. Beberapa penumpang mulai menggigil, meskipun AC tidak diubah sejak awal perjalanan. Di kursinya, Sinta memeluk Adi lebih erat. Ia bisa merasakan anaknya semakin gelisah dalam tidur. Keringat dingin membasahi dahinya dan tubuhnya sedikit gemetar. "Bu," suara Adi lirih, nyaris seperti bisikan. Sinta menunduk, mengusap rambut anaknya. "Iya nak, kenapa?" Adi tidak langsung menjawab. Ia tampak masih setengah tertidur. Lalu, dengan suara hampir tak terdengar ia berkata, "Ibu, dia duduk di lorong." Sinta tercekat. Ia menoleh ke samping, ke arah lorong yang membentang panjang di antara barisan kursi. Kosong, tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi entah kenapa, perasaan dingin menyusup ke dalam dadanya. Ia tidak bisa melihat apa-apa, tapi ia tahu ada sesuatu di sana. Harry akhirnya memberanikan diri untuk berdiri. Dengan tubuh gemetar, ia berjalan pelan menyusuri lorong bus, berpura-pura memeriksa tiket penumpang. Satu persatu, ia menatap wajah mereka, mencoba memastikan siapa yang tidak seharusnya ada. Namun semakin ia berjalan ke belakang, semakin bulu kuduknya meremang. Di bagian belakang bus, lampu rem yang redup menciptakan bayangan panjang di lantai. Dan di sana, ada sepasang kaki yang tidak seharusnya ada. Harry terpaku, napasnya tercekat. Kakinya terasa lemas, tapi ia berusaha tetap tenang. Lalu, perlahan, ia mendongak.
Sosok itu duduk di bangku paling belakang, mengenakan pakaian putih panjang yang sedikit kusam. Rambut panjangnya menjuntai menutupi wajahnya. Ia tidak bergerak, tidak berbicara, tidak berkedip. Ia hanya duduk di sana, seolah-olah memang menjadi bagian dari penumpang lainnya. Tapi Harry tahu betul, tidak ada seorang pun yang duduk di bangku itu sejak awal perjalanan. Harry ingin lari, ingin berteriak, tapi tenggorokannya terasa terkunci. Dan saat itu juga, sosok itu mulai tersenyum. Harry berdiri kaku di lorong bus. Di depannya, sosok itu masih duduk diam di bangku paling belakang. Pakaian putih panjangnya tampak sedikit lusuh. Rambutnya menjuntai menutupi hampir seluruh wajah. Tapi di balik helaian rambut itu, senyuman mulai terlihat. Senyuman yang terlalu lebar. Seperti seseorang yang menyadari bahwa dirinya telah ditemukan. Jantung Harry berdegup kencang. Kakinya terasa berat, seolah tubuhnya tak bisa bergerak dari tempatnya berdiri. Bus terus melaju di jalanan gelap, tapi waktu terasa berhenti. Hanya ada ia dan sosok itu berhadapan dalam keheningan yang mencekam. Senyuman itu semakin melebar. Dan kemudian, kepalanya mulai bergerak. Pelan, sangat pelan. Seolah sedang menikmati momen ini, kepala sosok itu miring sedikit demi sedikit. Sampai sudutnya terlalu tajam untuk manusia biasa. Harry ingin berlari, ingin berteriak. Tapi lidahnya terasa keluh. Lalu, sosok itu bergerak. Tubuhnya sedikit bergeser di kursi, seolah hendak berdiri. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari depan bus, membuat Harry tersentak. Pak Joko menggebrak dashboard dengan kasar. Sialan, ini jalanan apa sih? Bus berguncang hebat, seperti baru saja melewati lubang besar. Suara penumpang terdengar dari berbagai sudut. Beberapa terbangun dengan wajah bingung. Harry spontan menoleh ke depan. Ketika ia kembali melihat ke bangku belakang, kursi itu kosong. Sosok itu sudah menghilang. Harry membeku, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia menoleh ke kiri dan kanan, mencoba mencari keberadaan sosok tadi, tapi tidak ada siapa-siapa. Namun satu hal yang pasti, ia masih ada di dalam bus ini, dan sekarang Harry tidak tahu di mana dia berada. Pak Joko menggenggam kemudi erat-erat, matanya menatap lurus ke depan. Jalanan yang mereka lalui semakin gelap. Tidak ada lampu jalan, tidak ada tanda-tanda perkampungan. Seharusnya mereka sudah melewati gerbang kota berikutnya. Tapi mengapa jalan ini seperti tak berujung? Harry bergegas kembali ke depan, napasnya masih berat. Pak, kita udah sampai mana? Tanyanya dengan suara sedikit bergetar. Pak Joko menggeleng cepat. Harusnya udah dekat perbatasan, tapi dari tadi jalannya begini-begini aja. Harry melirik keluar jendela. Pepohonan tampak seperti bayangan hitam yang berulang. Seperti mereka hanya berjalan di tempat. Perasaan aneh mulai menyusup ke dadanya. Pak, suaranya melemah. Jalan ini kayak nggak ada ujungnya. Pak Joko menggigit bibirnya. Saya juga ngerasa begitu. Mereka saling bertukar pandang. Sama-sama tahu bahwa sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Dan kemudian sesuatu berubah. Di dalam bus, para penumpang yang sebelumnya tertidur mulai terbangun, tapi dengan cara yang aneh. Satu persatu, mereka duduk tegak serentak, dengan gerakan yang kaku. Harry menoleh ke belakang dan merinding seketika. Biasanya, orang yang baru bangun tidur akan mengusap wajah atau menggeliat. Tapi mereka hanya duduk diam. Tak ada suara, tak ada gerakan. Mata mereka terbuka, tapi kosong. Mereka semua hanya menatap lurus ke depan, ke arah Harry. Sinta, yang duduk di baris tengah, menggigil ketakutan. Ia memeluk Adi erat-erat. Adi masih tertidur, tapi wajahnya terlihat semakin pucat. Sinta tahu, ini bukan lagi mimpi buruk. Di dalam bus ini, sesuatu yang bukan manusia mulai bangkit. Harry tidak bisa bergerak. Di hadapannya,
Barisan penumpang yang baru terbangun duduk tegak dalam keheningan. Mata mereka kosong. Mereka tidak berbicara, tidak bergerak, tapi semuanya menatap lurus ke arahnya. Suasana di dalam bus terasa semakin sempit, seolah udara mendadak mengental. Harry bisa merasakan bulu kuduknya berdiri, dadanya naik turun berusaha mengatur napas. Di belakang kemudi, Pak Joko juga merasakan sesuatu yang salah. Ia bisa melihat pantulan para penumpang di kaca spion dalam. Dan sesuatu dalam diri mereka telah berubah. Pak Joko menelan ludah. Tangannya mencengkeram kemudi erat-erat. Jalanan di depan masih gelap. Seharusnya mereka sudah keluar dari jalur ini. Seharusnya mereka sudah melihat tanda-tanda kehidupan. Tapi entah kenapa, jalan ini seperti mengulang dirinya sendiri. Pohon-pohon di pinggir jalan terlihat sama persis seperti 15 menit yang lalu. Tiang listrik yang roboh di sisi kiri. Sudah mereka lewati 2 kali, seperti mereka tidak bergerak maju. Pak, kita masih di tempat yang sama. Suara Harry bergetar, matanya tidak bisa lepas dari tatapan kosong para penumpang. Pak Joko tidak menjawab. Namun detik berikutnya, sesuatu berubah. Di tengah keheningan, suara pelan terdengar. "Turunkan aku." Suara itu terdengar dari dalam bus. Pelan, berulang-ulang. "Turunkan aku." Harry menoleh ke belakang, tenggorokannya tercekat. Suara itu berasal dari lorong 1, "Turunkan aku." Kali ini lebih keras. Dan saat itu juga, penumpang yang duduk kaku mulai tersenyum. Senyuman yang tidak wajar. Seolah-olah ada sesuatu yang berbicara melalui tubuh mereka. Harry melangkah mundur, hampir kehilangan keseimbangan. Pak Joko dengan tangan gemetar menginjak pedal gas lebih dalam. Ia tidak peduli lagi. Ia hanya ingin keluar dari jalan ini. Namun begitu kecepatannya meningkat, sesuatu tiba-tiba berlari melintas di depan bus. Sosok berbaju putih, persis seperti yang ia lihat sebelumnya. Refleks, Pak Joko membanting setir keras ke kanan. Bus oleng, tubuh para penumpang terayun ke samping. Beberapa menjerit, tapi suara mereka bercampur dengan tawa lirih. Pak Joko mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengendalikan kendaraan. Ban belakang sempat menyentuh bahu jalan, hampir keluar dari aspal. Namun akhirnya, bus kembali lurus. Napas Pak Joko tersengal. Ia bisa merasakan jantungnya berdegup kencang di dalam dada. Namun begitu ia melirik kaca spion dalam, sosok berbaju putih itu kini berada di dalam bus. Harry juga melihatnya. Di bangku belakang, sosok itu duduk diam. Matanya menatap lurus ke depan. Wajahnya tetap tidak terlihat sepenuhnya di balik helaian rambutnya. Namun yang membuat Harry hampir kehilangan akal sehatnya adalah kursi di sekitarnya masih ditempati oleh penumpang lain. Dan tidak ada yang bereaksi, seolah sosok itu memang bagian dari mereka sejak awal. Seolah ia memang seharusnya ada di sana. Sinta menutup mulutnya rapat-rapat, menahan napas. Tangannya gemetar saat mengguncang bahu Adi, tapi anaknya tidak bergerak. Adi masih tertidur, wajahnya semakin pucat. Sinta ingin berteriak, ingin membangunkan anaknya, tapi di dalam bus ini, senyuman para penumpang semakin melebar. Dan dalam keheningan yang menyesakkan, satu suara terdengar di telinga Harry. Suara yang sangat dekat. Suara yang terasa seperti hembusan dingin tepat di belakangnya. "Turunkan aku. Sekarang." Pak Joko menginjak pedal gas dalam-dalam. Bus melaju lebih cepat, menembus gelapnya malam. Di dalam kaca spion, ia bisa melihat bayangan penumpang di belakangnya. Wajah-wajah mereka yang pucat dan tubuh yang goyah seperti orang kebingungan. Mereka tidak menyerang. Tapi yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah ekspresi mereka. Mereka duduk dengan kaku. Mulut mereka bergerak pelan, seperti sedang bergumam sesuatu. Tapi suara mereka tidak terdengar. Sementara itu,
Di kursi tengah, Sinta mendekap Adi erat-erat, berusaha menenangkannya. Anak itu masih setengah sadar, bibirnya bergetar, seolah sedang berbisik sesuatu. Heri menoleh ke arah Sinta, suaranya parau. "Bu, tolong jaga anaknya baik-baik." Wanita itu mengangguk, meski tangannya masih gemetar. Heri berusaha mengabaikan ketakutannya. Ia berjalan menyusuri lorong bus, memperhatikan satu persatu penumpang. Beberapa dari mereka mendadak mulai menangis tanpa suara. Ada yang tiba-tiba memukul-mukul kepalanya sendiri. Yang lain tertawa lirih, tapi matanya kosong. Mereka seperti tidak sadar sedang berada di dalam bus. Seperti ada sesuatu yang mengendalikan tubuh mereka. Kita harus keluar dari sini sekarang juga. Namun jalanan di depan masih terlihat sama. Gelap, kabut, pohon-pohon yang menjulang seperti bayangan kelam, seolah mereka masih berputar-putar di tempat yang sama. Di bangku belakang, seorang pria parubaya tiba-tiba mengangkat kepalanya. Lalu, ia mulai berbisik. Heri menajamkan telinga, mencoba menangkap kata-kata yang ia ucapkan. "Jangan lewat sini. Jangan lihat ke belakang. Dia ada di sini." Suara itu lirih, hampir tak terdengar di antara suara mesin bus. Heri merinding. Ia baru akan melangkah mendekati pria itu, tapi seorang wanita di kursi sebelahnya mulai melakukan hal yang sama. "Jangan lihat ke belakang. Dia ada di sini." Tidak lama, suara-suara berbisik itu mulai terdengar dari beberapa penumpang lainnya. Semua mengucapkan kata yang sama. Heri merasa kepalanya mulai pusing. Ia menoleh ke Pak Joko dengan cemas. "Pak, kita harus keluar dari jalan ini sekarang." Pak Joko tidak menjawab. Ia hanya semakin erat menggenggam kemudi, menatap lurus ke depan. Ia melihatnya lagi. Di kejauhan, di tepi jalan, sosok berbaju putih itu berdiri diam. Menghadap ke arah bus, Pak Joko mengeraskan rahangnya. Ia tidak akan berhenti lagi. Ia menekan pedal gas lebih dalam, membuat bus melaju semakin kencang. Namun semakin cepat ia melaju, sosok itu semakin dekat. Seolah-olah mereka tidak pernah menjauhinya. Seolah-olah sosok itu selalu ada di depan mereka. Heri melihat Pak Joko berkeringat dingin. "Pak, jangan lihat dia. Fokus ke jalan." Pak Joko mengangguk cepat, memaksakan diri untuk menatap lurus. Namun sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Semua penumpang kini mulai berbisik serempak. "Jangan lihat ke belakang. Dia ada di sini." Suara mereka semakin keras, semakin cepat. Dan saat itu juga, jalanan di depan berubah. Kabut mulai menipis. Pepohonan yang tadi seperti dinding hitam kini mulai terlihat lebih jarang. Lampu-lampu jalan yang remang mulai bermunculan. Heri merasakan tekanan di dadanya perlahan mengendur. "Pak, kita keluar?" Pak Joko menelan ludah. Ia tidak yakin, tapi yang jelas, jalan ini tidak lagi gelap dan menyesakan. Ia melirik kaca spion dalam. Para penumpang mulai kembali normal. Mereka tidak lagi berbisik, tidak lagi bergerak aneh. Beberapa dari mereka mulai mengucek mata, bingung, seolah tidak mengingat apapun yang baru saja terjadi. Heri menarik napas dalam. Ia dan Pak Joko saling bertukar pandang. Mereka selamat. Mereka berhasil keluar dari jalur angker itu. Setelah beberapa kilometer, akhirnya mereka menemukan rest area di pinggir jalan tol. Tanpa pikir panjang, Pak Joko membelokkan bus ke sana dan memarkirkannya di dekat pom bensin. Mesin bus masih menyala, tapi tangannya masih gemetar di atas kemudi. "Pak," suara Heri pelan. "Kita aman kan?" Pak Joko menghembuskan napas panjang. Semoga. Beberapa penumpang mulai bangun sepenuhnya. Wajah mereka terlihat bingung dan lelah. Sinta menatap Adi yang mulai membuka mata, meski masih tampak lemas. "Nak, kamu baik-baik saja?" Adi mengangguk lemah, lalu berbisik, "Aku mimpi buruk, Bu." Sinta mengusap kepalanya dengan lega, meski hatinya masih dipenuhi ketakutan.
Harry turun dari bus, menghirup udara malam yang terasa lebih segar. Di dekat pom bensin, seorang pria berseragam petugas rest area sedang duduk sambil merokok. Harry mendekatinya. "Permisi, Pak." Petugas itu menoleh, lalu tersenyum ramah. "Iya, Mas, ada yang bisa dibantu?" Harry ragu sejenak lalu bertanya, "Jalan yang barusan kami lewati, itu jalan apa ya?" Petugas itu langsung terdiam. Senyumnya menghilang, matanya menatap Harry dengan serius. "Jalan mana, Mas?" Suaranya terdengar lebih berat. Harry menelan ludah. Jalanan sepi, gelap, gak ada lampu. Rasanya muter-muter di tempat yang sama. Petugas itu memandangnya lama, lalu menghembuskan napas pelan. "Mas, jalan yang kayak gitu gak ada di sini." Harry tertegun. "Maksudnya?" Petugas itu menatap lurus ke matanya. Jalur itu sudah ditutup bertahun-tahun lalu karena terlalu banyak kecelakaan, dan gak ada satupun orang yang pernah selamat kalau nekat lewat. Harry menatap petugas rest area itu dengan perasaan tak menentu. Jalur itu sudah ditutup bertahun-tahun lalu. Tak ada yang pernah selamat jika nekat melewatinya. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya, membuat bulu kuduknya kembali meremang. "Tapi kami baru saja lewat sana." Suara Harry terdengar lirih. "Kami melihat jalan itu. Kami melewatinya." Petugas itu menghela napas berat. Ia membuang puntung rokoknya, lalu menatap Harry dengan sorot mata yang sulit dijelaskan. "Mas," katanya pelan, "kalau kalian benar-benar melewati jalan itu dan masih bisa sampai sini..." Harry menunggu kelanjutannya, namun pria itu hanya menggelengkan kepala. "Bersyukurlah." Harry semakin merinding. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tetapi saat itu juga suara Pak Joko terdengar memanggilnya dari arah bus. "Harry, ayo kita lanjut." Harry menoleh. Para penumpang sudah mulai kembali ke dalam bus. Wajah-wajah mereka masih tampak kelelahan, tapi kini lebih tenang. Ia menatap petugas rest area itu sekali lagi. "Jadi, menurut Bapak, kami ini kenapa?" Petugas itu menghela napas panjang sebelum menjawab. "Mas, kadang ada jalan yang seharusnya tidak dilewati. Kadang ada tempat yang seharusnya tidak bisa dijangkau manusia. Tapi kalau ada yang tetap bisa melewatinya..." Pria itu menatap Harry dalam-dalam. "Itu berarti kalian dipilih untuk melihat." Harry menegang. "Dipilih? Oleh siapa?" Petugas itu diam sebentar, lalu menjawab pelan. "Oleh mereka yang masih ada di sana." Harry kembali ke bus dengan pikiran yang penuh. Ia tidak tahu harus percaya atau tidak, tetapi satu hal yang pasti, mereka selamat. Pak Joko menatapnya dengan cemas dari kursi kemudi. "Ada apa?" Harry menatap pria itu sejenak lalu menggeleng pelan. "Nggak apa-apa, Pak. Yang penting sekarang kita nggak lewat jalan itu lagi." Pak Joko mengangguk lalu menyalakan mesin bus. Mereka memilih jalur utama, jalanan yang lebih ramai, lebih terang, lebih nyata. Sementara itu, di dalam bus, para penumpang perlahan mulai tertidur. Sinta duduk dengan tenang sambil menggenggam tangan Adi, memastikan anaknya benar-benar baik-baik saja. Semuanya tampak normal. Tidak ada lagi suara bisikan. Tidak ada lagi bayangan samar. Tidak ada lagi sosok yang berdiri di tengah jalan. Saat bus melaju semakin jauh meninggalkan rest area, Harry tidak bisa menghilangkan perasaan ganjil dalam hatinya. Sebelum kembali ke dalam bus tadi, ia sempat menoleh ke belakang, melihat rest area yang perlahan mengecil di kejauhan. Dan di sana, di bawah cahaya redup lampu jalan, ia melihat seseorang berdiri di tepi jalan. Seseorang yang mengenakan pakaian putih lusuh. Seseorang yang wajahnya tidak terlihat. Harry tercekat. Ia buru-buru memejamkan mata, berharap itu hanyalah bayangan pikirannya sendiri. Saat ia membukanya kembali, sosok itu sudah tidak ada.
Harry menghela napas panjang, berusaha menenangkan diri. Yang penting, mereka sudah pergi dari tempat itu. Yang penting, mereka tidak akan kembali lagi. Bus terus melaju ke depan, menuju tujuan mereka yang sebenarnya, meninggalkan jalur yang seharusnya tidak mereka lewati. Namun jauh di belakang, di tempat yang gelap dan sunyi itu, seseorang masih berdiri di sana, menatap bus mereka yang semakin jauh, seolah menunggu siapa yang akan datang berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.